warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Madrasah, kembali lagi dengan kami Basmalah, bincang singkat mengenai aktual madrasah. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Nurzam Romogoran akan membahas mengenai kondisi dalam dunia perkuliahan. Sudah bersama kita narasumber-narasumber terbaik yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Dunia perkuliahan bukan siapa yang lebih lama, namun siapa yang bertahan hingga akhir. Salah satu dari narasumber kita merupakan alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Seram Bagian Timur pada tahun 2017. Dan saya sebagai seorang siswa sangat termotivasi dari beliau. Dan kita bisa menggali lebih dalam mengenai dunia perkuliahan dari Pak Jakaria. Lihat dari umur beliau, mungkin beliau sudah mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat termotivasi bagi kita semua. Kita kenalan dulu bersama narasumber-narasumber terbaik kita. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Zakaria, staf pengajar di MAN 2 Seram Bagian Timur. Oke, kalau nama Ibu? Nama saya Anissa Safenakilre dan juga merupakan staf pengajar dari Sekolah MAN 2 Seram Bagian Timur. Kalau boleh tahu, Miss Nisa itu dulu kuliah di universitas apa? Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oke, kalau Pak Jack di universitas apa? STAIN Ambon untuk S1-nya dan di IAIN Ambon untuk S2-nya. Oh iya, jadi STAIN dan IAIN itu beda ya Pak? Peralihan status. Oh iya, berarti kira itu sama kalau STAIN dan IAIN? Dulu STAIN. Oh sekarang jadi IAIN. Ya, sekarang Oh, jadi seperti itu. Oke, jadi Pak kalau kuliah itu ada jalur apa saja? Ada banyak jalur sih, ada jalur prestasi dan ada jalur mandiri biasanya ya. Oke, jadi persyaratannya agar bisa dapat dengan jalur mandiri dan jalur prestasi itu gimana persyaratannya? Kalau jalur prestasi itu bisa melalui jalur sekolah atau bisa juga langsung di kampus untuk mengurus jalur prestasinya. Ada beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi nasional itu membuka jalur-jalur prestasi untuk siswa. Jadi ada namanya KIP kuliah atau bidik misi. Nah, itu memang dibuka untuk calon-calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi bagus, tapi lebih banyak ditekankan ke calon mahasiswa yang memiliki latar belakang keluarga kurang mampu. Artinya ada pintu masuk bagi adik-adik yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk bisa juga menimba ilmu di perguruan tinggi yang bonafit, yang bagus dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Oke. Kalau Miss Nisa pada saat kuliah itu masuk jalur apa? Kalau saya masuknya lewat jalur prestasi dari sekolah. Oke. Jadi sangat termotivasi nih bagi saya. Oke. Jadi Miss Nisa kan kuliah di Jogja. Kenapa harus Jogja gitu? Karena seperti yang sudah banyak diketahui, Jogja sendiri disebut sebagai kota pelajar, yang mana kita kalau yang dari orang bilang dari kampung begitu datang ke sana biar bisa menambah wawasan lagi, pengalaman lagi untuk bisa dibawa kembali ke daerah kita untuk bisa lebih berkembang lagi. Jadi di sana itu kehidupannya seperti apa sih kondisi perkuliahannya? Kondisi perkuliahannya tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalnya ada yang mau lebih santai saja, yang penting lulus itu ada. Itu sebutannya biasanya kupu-kupu, kuliah pulang. Ada yang kayak mau kuliah tapi ikut organisasi, itu biasanya disebut kuliah rapat gitu. Dan kalau ada ikut organisasi, biasanya pulangnya juga akan lebih sering tergabung dalam organisasi itu. Dan itu sebenarnya bagus untuk bisa mengembangkan wawasan kita sebagai mahasiswa begitu. Namun dari hal-hal tersebut juga mungkin perkuliahannya tertinggal ya Bu? Itu tergantung dari individunya juga. Oke. Jadi kalau di Ahmad Dahlan juga ada beasiswanya nggak? Di Ahmad Dahlan beasiswanya cukup banyak. Salah satu yang pernah saya tahu itu seperti kalau misalnya kalian orang tua atau saudara kalian itu merupakan salah satu anggota Muhammadiyah, itu kalian bisa mengajukan beasiswa tersebut dari orang Muhammadiyah ke
anaknya sedang sekolah di Universitas Muhammad Dahlan yang kebetulan satu instansi sama-sama dengan Muhammadiyah. Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau Pak, agar bisa mendapat beasiswa itu persyaratannya itu apa saja? Pertama tentunya harus berprestasi ya. Beasiswa itu selalu diberikan kepada siswa yang berprestasi. Kalau untuk bidik misi atau KIP itu ya pas pertama berprestasi, yang kedua itu dia dari keluarga yang tidak mampu. Sekarang kan ada daftar keluarga tidak mampu itu yang PKH ya, itu PKH dari keluarga PKH, terus penghasilan keluarga tidak lebih dari 300.000 atau akumulasi dari anggota keluarga pendapatan per bulan tidak lebih dari 750.000. Jadi terus punya kartu KIP pelajar ya, KIP pelajar, punya kartu itu. Nanti secara pendaftarannya itu nanti melalui operator sekolah ya, madrasah. Biasanya pendaftaran dibuka itu bulan Februari. Bulan Februari nanti didaftarkan akunnya oleh admin madrasah, kemudian nilai-nilainya itu di-upload dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nanti yang kalau lewat jalur perguruan tingginya berarti nanti berkas-berkas fisiknya itu dari semester 1 sampai 6 gitu, dilengkapi semuanya, terus punya terus dia lulus. Sekarang istilahnya apa? Dulu SMPTN, sekarang SNBP ya. Itu sama saja atau bagaimana? Sama saja, seleksi nasional melalui jalur prestasi itu. Terus melalui jalur itu dia daftar, terus dia lulus di perguruan tinggi yang dia tuju, dia lulus di KIP kuliah atau bidik misi, maka dia tinggal daftar ulang aja. Jadi daftar ulang. Kalau untuk perguruan tinggi yang akreditasi A untuk fakultas kedokteran itu dapat 12 juta ya per bulan, per semester. Kalau untuk non kedokteran itu kurang lebih 8 juta. Nah, kalau akreditasi B itu sekitar 4 jutaan. Nah, kalau C itu mungkin 2 juta lebih sekitar itu. Jadi ada klasifikasi. Ini kalau hitung-hitung untuk biaya kuliah sama biaya living cost-nya sih cukup sih, lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Belum lagi nanti di perguruan tinggi kan ada klasifikasi berdasarkan pendapatan orang tua, KP, ada kelompok 1, kelompok 2, sampai 3, 4, tergantung perguruan tingginya lah. Hanya semua anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Jadi tergantung dari, ya harus memang prestasinya bagus lah. Betul. Karena nggak mungkin lah masa dikasih beasiswa prestasinya nggak ada gitu. Terus prestasi itu beasiswa itu selama 8 semester. 4 tahun. Kalau perkuliahan itu 4 tahun, Pak. Iya. 4 tahun itu harus sudah selesai gitu maksudnya. Karena biasanya ada yang prestasi bagus nggak sampai 4 tahun sih, 3 tahun. 3 tahun setengah. Iya, 3 tahun setengah sudah bisa selesai gitu untuk S1. Jadi artinya adik-adik jangan patah semangat karena misalnya saya nggak punya biaya orang tua, jangan. Yang penting perbaiki prestasi, pasti ada jalan. Dan kalau sudah di perguruan tinggi itu selain beasiswa yang KIP, bidik misi itu ada masih banyak lagi. Iya, banyak. Ada banyak beasiswa. Sekarang di perguruan tinggi beasiswa itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang penting rajin, kuliahnya nilainya bagus, terus rajin mendapatkan informasi dari kampus, terus mau melengkapi berkas-berkasnya gitu. Kan ada beasiswa prestasi, ada beasiswa, dulu zaman saya itu ada beasiswa kerja, namanya kita bantu kerja gitu. Dan ada beasiswa super semar, ada sponsor-sponsor lain banyak lah dari perusahaan-perusahaan besar itu seperti Jarum apa itu ada
mereka menawarkan beasiswa banyak. Oke. Nah, biasanya beasiswa sih tidak boleh dapat double gitu, sehingga dia membuka peluang untuk yang lain supaya juga, bisa dapat beasiswa. Kalau besarannya variasi. Jadi ada yang kadang macam kayak seperti di Muhammadiyah, biasanya itu kalau keluarganya dari Muhammadiyah, pengurus dia bisa dapat 50% dari beban yang harus dibayarkan ke kampus gitu. Di perguruan-perguruan tinggi lain juga gitu. Jadi sekarang beasiswa tidak ansih milik perguruan tinggi negeri, hanya perguruan tinggi swasta pun dapat. Iya, ada sponsor-sponsor untuk beasiswa, termasuk beasiswa dari Kemendikbud untuk Kemendikbud-Ristek-Dikti ya, untuk perguruan-perguruan tinggi swasta, mahasiswa di swasta. Jadi intinya sekarang yang harus ditanamkan di adik-adik harus semangat dulu. Semangat harus melanjutkan pendidikan, karena ketika dia ada niat, ada keinginan baik, nanti akan ada jalan yang terbuka. Ya, benar sekali. Tapi kalau sudah takut bayang, biasanya kan gitu, kita mau kuliah itu pada awal-awal itu takut, mana nanti biayanya, terus saya mau ambil jurusan apa, yang selalu nanti dipertanyakan. kuliah itu seperti kuliah ya sama dengan sekolah lah, gitu. Sama kita seperti kalian belajar di alia, di kelas gitu, ada gurunya, ada sama, mahasiswa juga begitu. Jadi jangan membayangkan bahwa kuliah nanti gimana ya gitu. Sama, namanya belajar gitu. Intinya adalah pertama semangat, yang kedua harus punya tekad yang besar. Apalagi kalau misalnya perguruan tingginya itu jauh dari orang tua, seperti Miss Nisa tuh kuliahnya jauh di Jogja. Artinya kontrol orang tua sudah lepas, harus pintar-pintar membawa diri, harus berhemat kan gitu, supaya targetnya bisa tercapai, misalnya 4 tahun selesai. Atau paling bagus ya sebelum 4 tahun sudah selesai gitu, supaya sebelum beasiswa habis udah selesai kuliahnya. Jangan beasiswanya sudah habis, kuliahnya belum selesai gitu. Yang tadi Pak Jack sampaikan, hidup di luar kota, jauh dari orang tua, harus hemat, harus beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini bagaimana cara Miss Nisa beradaptasi dengan lingkungan baru? Pertama itu pasti kita butuh teman. Kan kalau sendirian kan pasti susah, apalagi di tempat baru. Jadi butuh teman, biasanya tuh dari teman kelas dulu, terus apa-apa sering bareng, makannya bareng, terus tanya-tanya kayak di sini belanja kebutuhan hari-hari yang murah tuh di mana begitu. Kalau di dekat kosan saya tuh ada satu tempat namanya Pamela, itu barang-barang murah, semua lebih murah daripada yang kayak Indomaret atau apa, itu masih tergantung mahal. Tapi kalau Pamela tuh kayak telur satu rak itu bisa kayak 12.000 gitu. Satu rak kayak yang satu box kecil itu 12.000, itu bisa. Mie itu biasanya dipakai pak-pak itu ada yang 10.000, ada yang kayak 15.000 begitu. Terus kalau misalnya tidak mau makanan instan, maunya kayak makanan yang sudah dimasak, itu ada yang namanya di sana ada angkringan sama burjo. Kalau burjo tuh biasanya dalam rumah kayak warung begitu. Tapi kalau angkringan itu biasanya di pinggir jalan. Itu makanannya lebih murah daripada yang di burjo begitu. Jadi bisa kayak makanannya ada yang menunya kayak nasi kucing itu satu. Nasi kucing? Iya, nasi kucing. Itu dari kucing? Bukan, itu namanya nasi kucing karena dibilang makanannya itu kayak lebih cocok dikasih ke kucing karena sedikit. Itu satu begini tuh satu bungkus 2.500. Di sana tuh masih ada gorengannya 500. Es teh atau minuman itu tuh masih kayak 1.500 begitu. Jadi kehidupan di sana tuh untuk biaya hidupnya bisa diatur ya? Bisa, insya Allah. Jadi kalau Pak, biaya hidup, tadi kan Pak Jack kuliahnya masih di Ambon, kalau Miss Nisanya udah di Jogja, di luar kota. Itu kalau di Pak Jack, biaya hidup di Ambon itu seperti apa Pak? Hampir sama sih, karena budaya di lingkungan kampus biasanya masyarakat itu menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Jadi hal-hal yang
kalau mau cari barang murah itu belanja aja di dekat kampus. Iya betul. Bahkan saya dulu sering kalau mau fotokopi, jilid itu lebih enak di pinggir-pinggir kampus karena harganya lebih murah gitu daripada di pasar biasa atau di toko-toko biasa. Jadi mereka menyesuaikan dengan sekitar lingkungan, benar sekali. Jadi di dunia perkuliahan itu mungkin selain beasiswa mandiri, prestasi, mungkin ada peluang-peluang yang lain hingga seorang siswa itu minat untuk mendapatkan beasiswa dan tidak minder untuk perkuliahan, Pak. Iya, ada banyak sekali sih, ada lembaga-lembaga perguruan tinggi yang disiapkan oleh pemerintah. Yang sistemnya ikatan dinas. Itu ada misalnya ada seperti STPDN, terus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan, Agraria, terus Sekolah Tinggi Ilmu Kelautan, ya, pelayaran, itu ada banyak, kendaraan darat, perkereta-apian, terus Badan Cyber, Intelijen, itu semuanya ikatan dinas. Nah, jadi semua punya potensi yang sama, jadi ikuti saja. Nanti biasanya pengumuman-pengumuman itu disosialisasi, terus dibuka serempak, siswa bisa mendaftar salah satu, gitu. nggak bisa milih double. Salah satu dari perguruan tinggi ikatan dinas yang ditawarkan itu, misalnya kayak mau daftar di statistik atau di sekolah tinggi akuntan, stan, gitu, milih salah satu, nanti ikuti, biasanya ada tes CBT-nya, ada wawancaranya, gitu. Nanti ada juga sekolah-sekolah yang harus ada persyaratan fisiknya, tinggi badan atau berat badan. Ada juga yang nggak kayak gitu. Ada yang nggak perlu dengan fisik, tinggi badan, berat badan, misalnya kayak di STAN itu kan nggak perlu. Biasa-biasa aja. Tes yang penting kemampuan akademiknya bagus, nilai rapotnya bagus, terus ikut tesnya lolos, dia bisa lolos. Dan biasanya itu ada kuota-kuota untuk tiap-tiap daerah. Tahun kemarin itu kita sebenarnya Maluku ada kuota dari KPPN, ya, ada sosialisasi ke sini, tapi nggak tahu, mungkin nggak ada yang daftar, nggak ada yang minat karena memang barangkali satu kurang tertarik, yang kedua sosialisasinya kurang mengena mungkin, gitu. Terus siswa kadang-kadang sebelum mendaftar sudah minder dia. Apa mungkin saya lolos? Putus asa. Padahal yang lolos itu yang tes, gitu aja. Pertama, ambil poin pertama dulu, peluang itu. Walaupun peluangnya 1/1000, tapi saya mengambil, gitu. Benar. Artinya saya punya peluang untuk mendapatkan, walaupun kecil. Tapi kalau nggak ngambil ya nggak dapat peluang. Iya, pasti sendiri. Iya, jangan minder. Daftar dulu, pilih, tentukan, saya mau kuliah misalnya reguler di kampus ini, tapi selain itu saya juga mau tes di kedinasan. Boleh. Peluang-peluang kedinasan itu harus diambil. Kenapa? Karena siapa tahu dari 1/1000 itu adalah salah satunya masuk, gitu. Kalau sudah ada yang masuk kan jadi motivasi juga buat adik-adik yang lain. Itu saja bisa lolos, berarti tahun depan saya juga bisa. Iya, betul. Jadi ikuti terus informasi-informasi tentang dibukanya sekolah-sekolah kedinasan, terus perguruan-perguruan tinggi yang buka jalur-jalur beasiswa, koordinasi dengan kurikulum dan kesiswaan terkait dengan informasi-informasi itu. Karena informasi-informasi perguruan tinggi itu setiap tahun berkala sih biasanya dikirimkan dari perguruan tinggi ke sekolah untuk disosialisasikan, gitu. Tapi biasanya kan Pak, kalau ikatan dinas itu kan kayak di suatu sekolah itu harus mempunyai akreditasi yang tinggi, gitu. Gimana sangkut pautnya? Kalau akreditasi sekolahnya masih rendah? Itu jadi salah satu syarat sih, satu syarat, tetapi tidak mutlak. Artinya ketika kalian tes terus hasilnya bagus, nilainya bagus, ya kan, CBT-nya nilainya bagus, wawancara bagus, terus semuanya nilai bagus, pasti lulus lah. Mereka juga mau yang terbaik, yang terbaik kan, gitu. Makanya ini jangan minder dulu, udah nggak apa-apa, tes aja dulu. Betul. Selain
Kalau lulus alhamdulillah, kalau tidak jadi pengalaman, terus tahun depan bisa tes lagi. Iya. Oh, bisa. Bisa, kan biasanya itu kalau nggak salah persyaratannya itu maksimal usianya 21 tahun. Minimal 14 tahun. Jadi peluangnya banyak tuh. Tahun ini belum, cari pengalaman dulu, bisa targetnya. Tahun depan sudah mulai belajar lagi. Kalau misalnya ada bimbel, bisa ikut bimbel, bimbel dulu, bisa pemecahan soal-soal untuk sama lah di SNPTN juga gitu kan, ada bimbelnya, ada soal-soal kira-kira yang bisa supaya saya kesulitan, supaya bisa mudah mengerjakan, gitu, nilainya bagus. Di kedokteran juga gitu, ya kalau kedokteran itu kan biasanya orang belum tes sudah minder dulu, saya kemampuan nggak bisa lah, 1, 2 orang tua nggak mampu lah gitu lah. Padahal belum tentu, siapa tahu rezekinya betul. Ya Allah berikan gitu. Makanya pertama motivasi dulu, semangat lalu yang lulus itu yang ikut seleksi. Iya, tentunya. Kalau nggak ikut seleksi ya nggak lulus. Makanya ambil peluang walaupun kecil. Jadi mungkin buat teman-teman siswa-siswi yang ingin melanjutkan kuliah itu jangan minder dulu ya Pak. Harus semangat, harus percaya diri. Iya. Urusan ekonomi, urusan tidak lulus itu dikeduakan. Oke. Jadi Pak, perbedaan antara universitas negeri dengan sekolah kedinasan itu seperti apa? Ya, bedanya adalah kalau kedinasan itu dia sudah ada ikatan dinas. Jadi dia ketika dia lulus otomatis nanti dia akan bekerja sesuai dengan di mana dia lolos di ikatan dinas itu. Misalnya dia lolos di IPDN, nah, berarti ya dia kelak nanti dia akan menjadi ASN abdi negara di Kementerian Dalam Negeri, bisa misalnya di daerah, di kabupaten, di kantor daerah, atau di provinsi, kayak gitu. Atau misalnya dia di statistik, lolos di statistik, berarti dia akan menjadi pegawai negeri di kantor statistik, gitu. Dia otomat ketika dia lulus, maka nanti dia sudah jadi pegawai negeri. Tidak ikut tes-tes kayak yang biasa? Enggak, dia langsung ketika dia lulus, selesai sarjana, dia langsung sudah jadi otomatis pegawai negeri. Misalnya kalau statistik kan dia dari pusat, kalau pusat ya SK-nya dari pusat, tinggal dia penempatan di mana. Bisa biasanya di penempatan sih variasi, ada yang di penempatan di daerah asal, ada juga yang enggak, dia penempatan di seluruh wilayah negara Indonesia. Misalnya di BMKG itu dia bisa ditempatkan di mana saja. Itu bisa dari Jawa, dia asalnya dari Jawa, lulus selesai tugas di Papua, tugas di Maluku, atau di Sumatera bisa. Itu di mana nanti SK-nya dia keluar, ditempatkan, dibutuhkan di mana, ya dia bekerja di situ. Tapi otomatis dia sudah menjadi pegawai negeri. Ya. Lalu selama pendidikan, biaya pendidikan semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi dia nggak beasiswa, namanya beasiswa ikatan dinas. Nah, jadi dia terikat dinas gitu. Nah, dengan ya tentunya ada persyaratan ya yang harus dipenuhi. Misalnya dia nggak boleh menikah lah, dia harus selesai dengan target waktu yang ditentukan gitu. Misalnya di keuangan, ada banyak ikatan-ikatan dinas. Kuotanya pun banyak biasanya, kalau PDN itu biasanya banyak. Meskipun ada beberapa tahun kemarin udah mulai ada yang bisa masuk di situ, tapi ada yang jalur tidak ikatan dinas juga. Gitu. Biaya sendiri Pak? Iya, gitu. Atau ada biaya atau pembibitan, atau biasa diafirmasi, dikirim dari misalnya kayak Papua dibutuhkan. Atau misalnya dia mau kuliah mandiri kayak di pelayaran, misalnya ada yang biasa yang memang ikatan dinas, ada yang tidak, ada 2 mahasiswa di situ gitu. Ada banyak sih, tapi kalau kita ngomong ikatan dinas ya otomatis kalau dia lulus berarti sudah dia menjadi pegawai negeri. Jadi beda dengan universitas biasa ya Pak? Kalau universitas jurusannya sama sih. Iya, jurusan sama. Misalnya pelayaran, ada juga statistik, perguruan tinggi negeri atau swasta ada itu, tapi kan dia tidak ikatan dinas. Dia selesai, dia harus cari kerja.
Tapi kalau yang ikatan dinas ini nggak cari kerja lagi. Langsung Kerjanya sudah Iya, dia ada. Sudah ada. Otomatis dia sudah bekerja. Gitu. Jadi 50% dia sudah menjadi pegawai ketika dia diterima jadi mahasiswa. Jadi bagus ya Pak. Iya. Iya, dan ini peluang-peluang ini banyak yang tidak diambil. Iya. Atau biasa di kita lah di SBT ini cuma orang sibuk dengan Tes. STPDN, Iya. IPDN aja, yang lain nggak pernah ngambil tuh. Padahal ada banyak lembaga ikatan dinas, gitu, bisa tes. Dulu ada yang datang sosialisasi angkatan saya dari ekonomi ikatan dinas, tapi keuangan ikatan dinas keuangan datang sosialisasi ke sekolah. Terus sekarang tidak tahu Iya, datang. tahun kemarin itu ada yang dari pelayaran Sorong. Ada satu yang bilang kata, Pak saya mau daftar. Saya cari-cari tuh. Nanti saya bantu, maksud saya bantu, Iya. saya daftarkan, saya bantu. Tapi kayaknya nggak Direspon. jadi ya, nggak ada. Ketika sudah lulus sudah nggak ada lagi, saya cari-cari itu nggak ada. Padahal maksud saya, mari saya bantu untuk ke pendaftarannya apa semua supaya nanti karena waktu itu ada kuota untuk anak Maluku di pelayaran Sorong. Ya, di Sorong. Jadi peluang-peluang itu kadang-kadang kita sendiri yang nggak mau ngambil. Iya, betul Iya. sekali. Tidak, memang sekarang dunia ini kan udah terbuka gitu. Kita harus jangan menunggu informasi, tapi kita harus mencari, ya, menjemput bola-bola itu supaya kita bisa memanfaatkan apa peluang-peluang yang ada dengan potensi kita gitu. Siapa tahu. Jadi. Ya, karena yang lulus tadi saya ulangi lagi, yang lulus itu pasti orang yang tes. Kalau yang nggak tes, nggak mungkin lah tiba-tiba cari suruh iya, Masuk. suruh lulus kan nggak. Jadi mungkin tahun ini Pak kalau ada peluang-peluang seperti itu mungkin harus nih Pak, lulusan dari Mandua harus ada salah satunya Mudah-mudahan, Mudah-mudahan, insyaallah, paling iya. tidak mendaftar. Iya, paling tidak mendaftar. Biar tahu rasanya gitu. Iya. Dari pengalaman biar adik-adik itu termotivasi. Kan mendaftar juga. tidak harus tahun ini, lulus tahun ini mendaftar tahun ini enggak kan? Iya, bisa tahun depan. Iya, bisa tahun depan, bisa mempersiapkan diri dengan baik dulu. Misalnya tadi harus punya modal TOEFL. Iya, sudah TOEFL. dipersiapkan dulu supaya kalau diminta itu udah siap. Udah siap. Iya, benar sekali. Nah, jadi yang namanya sukses bukan berarti hari ini saya lulus, hari ini saya jadi, enggak kan? Butuh proses. Ya, Iya, butuh sukses proses. itu kan butuh proses perjalanan, gitu, perjalanan panjang. Rintangan. Nanti hasil akhir Hasil. baru kita lihat, oh iya sukses. Sementara orang kadang-kadang nggak ngelihat tuh. Perjalanan. Ya, Prosesnya bagaimana, jatuh bangunnya iya. orang nggak lihat, orang cuma lihat Oh, sudah jadi. suksesnya aja suksesnya. ya, udah jadi. Ya pasti semua itu yang lulus pun pasti ya jatuh bangun lah, Iya. gitu. Karena misalnya dia harus bersaing, harus mengalahkan 200 orang, mengalahkan 100 orang itu kan berat. Tapi ya itulah, siapa tahu yang satu itu adalah kalian. Oke, mungkin. Jadi mungkin dari Miss Nisa ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk siswa-siswi yang ingin berkuliah di luar kota supaya mereka dari sekarang sudah mempersiapkan hal-hal tersebut. Ya, kalau pesan saya intinya buatlah tekad seperti tadi kata Pak Jack, buatlah tekad kalau kalian tuh ke luar kota bukan untuk jalan-jalan. Memang boleh jalan-jalan kayak observasi lingkungan tuh boleh. Tapi tujuan utama kalian ke sana tuh untuk menyelesaikan pendidikan kalian. Jangan kira kalau misalnya kalian ambil pendidikannya kayak saya ambilnya bahasa Inggris, itu berarti fokusnya cuma di bahasa Inggris saja gitu. Padahal di awal kuliah itu bahasa Inggris itu nanti udah semester atas baru fokusnya di bahasa Inggris. Awal kuliah ya masih kayak Pak Jack, masih kayak dapat PKN, bahasa Indonesianya juga masih dapat begitu. Terus kalau kuliah itu ada yang kayak di sekolah, sama kayak sekolah ada ekstrakurikuler kan, kayak pramuka, terus kayak ada marching band. Kalau di kuliah itu ada namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Lebih banyak lagi daripada yang ada di sekolah. Jadi jangan bilang kalian kuliah tuh nanti kayak bosan, tidak bisa ikut apa. Ada banyak sekali tempat yang mana wadah kalian untuk melangsungkan hobi kalian begitu. Jadi tidak hanya kalian fokus di belajar saja, kalian juga masih bisa ikut organisasi untuk mengembangkan minat kalian yang lain begitu. Terus kalau kuliah itu yang paling penting itu disiplin, karena
masing-masing perkuliahan itu kan ada peraturan-peraturannya. Kalau di tempat saya, Universitas Samadangan itu disiplinnya tuh tidak boleh alpa 3 kali. 3 kali alpa tidak bisa ikut ujian semester. Begitu. Kalau sakit dia tidak bisa bilang kayak izin. Kalau sekolah kan, ibu saya izin sakit tidak bisa sekolah. Tidak, itu izin sakitnya 1 hari. Terus ketika tidak sakit itu nanti kalau mau memperbaiki absen sakit yang ada alpanya harus disusul dengan surat dokter. Jadi disiplinnya tuh sangat tinggi di sana. Bahkan ada dosen yang kayak jam 7 pagi masuk. Itu kalau dan dosennya tuh selalu kayak lebih pagi daripada mahasiswa. Killer. Iya, dosen killer gitu. Biasanya tuh dosen-dosen kependidikan yang kayak begitu. Jadi kayak jam 7 pagi beliau sudah tutup pintu. Kalian kalau masuk boleh masuk, tapi di absennya tuh sudah dinyatakan alpa begitu. Jadi kayak udah masuk capek-capek tapi alpa dapat ilmunya nggak ada nilai gitu. Kalau udah alpa tidak ada nilai. Terus yang paling penting buat jadi mahasiswa sekarang itu harus TOEFL. Apa-apa tuh harus TOEFL sekarang. Jadi awal masuk pun kita sebagai mahasiswa tuh pretestnya tuh TOEFL. Terus nanti seperti kata pajak itu kita ada yang namanya kan kalau dari sekolah ini prestasi kan dapat jalur prestasi sampai ke tempat kuliahnya harus daftar ulang. Setelah daftar ulang itu kita harus ikut nanti dikasih apa saja yang harus dilakukan sebelum ikut pengenalan kampus. Itu ada pretest, TOEFL, sama kita juga diajarkan bagaimana cara untuk mengakses web pribadi masing-masing mahasiswa. Jadi kayak mau daftar ulang semester tidak perlu ngantri ke kampus, tinggal di rumah, daftarnya lewat online. Jadi sebenarnya kuliah itu sangat amat dipermudah untuk zaman sekarang gitu. Karena semua apa-apa online gitu. Karena apalagi karena Covid kemarin, jadi tidak perlu capek-capek. Sebenarnya kuliah sudah amat sangat dipermudah. Tidak perlu khawatir kuliah akan membuat kalian stres atau bagaimana. Caranya cuma kalian membagi waktu. Dengan belajar dan juga jalan-jalan sama teman-teman tuh boleh. Siapa bilang tidak boleh kalau di kuliah? Kalau kayak gitu memang orang bakal stres diam di rumah saja. Jalan-jalan saja, tidak kayak apalagi kalau keluar kota kan pasti banyak tempat yang ingin kita datangi kan. Jalan-jalan saja. Kuliah juga tidak kayak sekolah dari pagi sampai siang begitu. Kuliah ada 1 hari, 1 mata pelajaran, terus sisanya tuh kayak jam 10 terus jam 11 selesai atau jam 12 selesai, sisanya tuh bebas. Kalian sudah bisa pulang, sudah bisa jalan kemana tuh bebas gitu. Dan juga tidak tiap hari, biasa 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali, 1 hari 2 mata pelajaran begitu. Besoknya bisa kosong gitu. Dalam 1 minggu itu, jadi kayak Senin masuk, Selasa kosong bisa, Senin masuk, Selasa, Rabu kosong juga bisa gitu. Jadi lebih santai sebenarnya perkuliahan daripada di sekolah tuh. Lantas bagaimana Pak dengan sangkut pautnya itu yang tadi Miss Nisa ucapkan untuk perkuliahan minimal kan yang tadi 4 tahun yang Miss Nisa sampaikan bahwa di dunia perkuliahan itu kan santai, tidak seperti sekolah ketat. Dan kenapa sehingga ada orang yang menunda-nunda perkuliahan hingga lebih dari 4 tahun? Iya, jadi harus dipahami nih, ada kuliah yang sudah di sistem paket. Iya. Nah, kalau paket itu misalnya D1, D2, D3 itu harus selesai, memang sudah dipaket mata kuliahnya, udah nggak bisa nawar. Itu sudah dipaket. Harus semester 1 yaitu mata kuliah itu, semester 2 mata kuliah itu, D3 sampai selesai, sampai 6. Nah, di S1 pun ada yang begitu, ada yang biasanya kalau ikatan dinas itu sistemnya paket, jadi dia nggak bisa nawar. Tapi ada yang reguler itu dia nggak paket, kita bisa nawar semester atas. Jadi misalnya kalau semester ini kita bisa mengaplikasikan sistemnya SKS. Dia dalam untuk 1 sampai sarjana misalnya dia harus menyelesaikan 140 sekian SKS lah gitu. Tapi 140 sekian SKS itu kalau dia bisa cepat selesaikan ya dia tidak ada mata kuliah yang nunggak. Jadi misalnya saya semester 1 ada mata kuliah yang tidak lulus, berarti saya harus kuliah lagi dong. Iya. Nah itu yang menghambat mahasiswa, dia nggak cepat lulus. Kan dia punya utang. Iya. Dia harus ngikut mata kuliah di kelas bawahnya. Atau dia harus ikut semester pendek misalnya istilahnya. Itu biayanya agak besar, agak lebih besar, kan? iya. Ada biaya lagi. Iya kan, bayar dosen gitu. Jadi gitu, kalau misalnya semester 1 dia nunggak, semester 2 nunggak, semester 3 nunggak, ya sampai semester 8 pasti dia belum selesai. Kenapa? Dia harus balik lagi ini.
SKS yang tertinggal ini gitu. Nah, makanya ada yang kuliah sampai 10 tahun, ada istilah-istilah tadi kayak kuliah rapat, dia ikut aktif di organisasi, pasti biasanya ada yang ketinggalan, benar. Terus dia misalnya kuliah males, intinya disiplin lah. Makanya ketika sekolah ini dipersiapkan sih sebenarnya di sekolah lanjut ini harus disiplin. Kita jam 7 udah masuk, nanti jam siang 1:30 gitu kita pulang. Nggak boleh bolos, kalau bolos tidak bawa hukuman. Ini sebenarnya persiapan untuk memanage sendiri. Kenapa? Ketika sudah terbiasa masuk dunia kampus, yang manage bukan orang lain lagi, kita yang manage masing-masing. Benar. Tapi kalau sekolahnya dia sering bolos, ya nanti kuliah dia setengah mati. Makanya guru ketika masuk dalam kelas, dia melihat wajah siswa saja, dia sudah bisa tahu mana siswa yang akan sukses, mana yang akan nggak sukses. Itu udah bisa kelihatan. Gitu. Kita udah bisa ngelihat, oh ini karakter ini nanti begini, ini begini. Walaupun ya nggak 100%, tapi 90% itu prediksi itu akan benar. Iya benar. Gitu. Nah, kenapa? Karena kita udah mengalami itu, fase itu sudah kita lewati gitu. Makanya dari awal, terutama yang masih baru kelas 1 itu udah mulai siapkan diri sebenarnya, harus menyiapkan diri bahwa selesai sekolah ini saya mau kuliah. Bekal-bekal itu udah disiapkan, terutama apa? Nilainya harus bagus. Mau bayangkan mau dapat beasiswa gitu. Ya mulai sekarang harus nilainya bagus. Paling tidak nilainya harus rata-rata nggak boleh kurang dari 7 atau 75 lah gitu. Atau usaha harus 80 lah, kalau mau kedokteran harus 90 lah gitu rata-ratanya. Nah itu disiapkan supaya nanti ketika selesai sekolah memang bekalnya sudah siap. Jangan selesai sekolah baru persiapan nilainya ini bagaimana gitu, saya mau tes nggak bisa. Ya yang bikin nilai siapa? Benar. Kan masing-masing bikin punya nilai. Guru hanya menuliskan hasil daripada nilai yang didapat itu gitu. Makanya kalau sudahlah nanti kelas 3 baru kita baik-baik, kelas 1 salah. Kenapa? Karena ini harus dari awal. Iya. Bahkan ada lembaga-lembaga yang meminta itu rapot dari SD, iya benar. Itu dari SD, SMP, SMA lah. Kalau dari hancur semua bagaimana? Lalu yang menghancurkan harapan siapa? Ya sendiri. Makanya jangan menganggap bahwa sudah nanti gampang, nanti dari belakang baru kita atur. Enggak. Kita harus mempersiapkan diri. Ini harus benar-benar difahami oleh siswa semuanya bahwa masa depan saya berada di tangan saya. Makanya saya harus menata dengan baik supaya masa depan saya, cita-cita saya bisa tercapai sesuai dengan harapan saya. Gitu. Jadi mungkin setelah podcast ini Pak, mungkin Pak dari satu saya harapkan sih Pak, ini dari harapan saya karena mungkin saya sudah kelas 3, namun di kelas 1 mereka tidak mengetahui hal-hal tersebut Pak. Jadi mungkin bisa sosialisasi kepada mereka untuk mempersiapkannya. Karena kalau sudah di kelas 3 kan ada yang bilang air sudah di leher baru persiapan gitu. Jadi mungkin setelah ini untuk adik-adik, teman-teman sekalian yang menonton video podcast pada hari ini agar lebih mempersiapkan diri untuk masa depan kalian. Karena setelah kita sudah sampai pada titiknya, namun tidak ada kesiapan dalam diri, itu semuanya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Mungkin itu saja bincang singkat kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.